Tuhan adalah salah satu mata air bagi kita saat sedang berjalan di padang gurun kehidupan agar tetap terus mampu bergerak. Oleh karena itu mari membangun pengharapan kita melalui terang firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Stoyo hari ini Sabtu 8 Juni 2024 tertulis di Roma 15 ayat 4. Demikian dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aina natar surat tian, bain poda dihitado, ubain natar surat. Asa marpakirimo kita binain ni habengeton do pangapulon na di bagasan surati. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pada tahun 2010 para penambang di San Jose Mine Shale terjebak di perut bumi pada kedalaman 600 meter di bawah permukaan laut. Regu penyelamat yang mencari mereka nyaris putus asa. Namun 17 hari kemudian diketahui bahwa mereka masih hidup walau terperangkap di dalam tambang tersebut. Mereka harus sabar menanti hingga 7 minggu sebelum mesin bor berhasil menebus lubang tempat mereka berlindung. Sambil menanti pertolongan, mereka kompak untuk saling menguatkan dan meyakinkan satu sama lain untuk tetap memiliki pengharapan. Ya, manusia bisa bertahan hidup selama 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa bernapas. Namun, manusia tak mampu hidup bahkan selama 4 detik saja jika ia tak punya semangat dan pengharapan hidup. Sebab pengharapan merupakan pemetik semangat dan penguat motivasi untuk meraih sesuatu yang belum kita dapatkan. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma yang sedang mengalami aniaya dari pemerintah Romawi agar tetap bergantung kepada Allah, sumber pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang kita bisa baca di Roma 15 ayat 13. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melalui tulis-tulisan yang dicantumkan di dalam Alkitab, kita memperoleh suatu pengharapan yang benar. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh iman. Jika kita tak mempunyai pengharapan, iman pun tak akan terbentuk. Karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sama. Seperti tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Pengalaman membuktikan bahwa orang yang kehilangan akan mudah mengalami stres dan depresi dan tak mampu menguasai keadaannya lagi. Tetapi Alkitab menasihati kita supaya teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sehingga kita pun akan dapat mengatasi semua permasalahan hidup dengan berpegang pada pengharapan dan iman pada janji-janji Tuhan. Jelas dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tetapi bagaimanakah kita dapat mendengar janji-janji Tuhan itu? Kita dapat mendengar janji Tuhan itu dari pemberitaan secara lisan, melalui khotbah para hambanya, atau dengan membaca firman Tuhan, serta merenungkannya setiap hari. Di malam hari, kita terus mengingat janji-janji Tuhan, benar-benar meresap ke dalam hati kita, atau mengikuti renungan-renungan harian, dan yang akan pastinya menimbulkan pengharapan serta iman yang teguh. Firman Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta dengan sangat mudah, berkuasa menciptakan segala kebutuhan kita, yang tak ada artinya bila dibandingkan dengan penciptaan alam semesta ini. Lalu jika ditanyakan, apakah kita masih menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Pada saat mengalami masalah finansial,
menderita sakit penyakit, bergumul tentang pasangan hidup, atau mungkin pernikahan Anda yang belum dianugerahi seorang anak. Adakah Anda tetap menaruh harapan Anda pada Tuhan? Firman Tuhan hari ini jelas menyatakan kepada kita untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Dia adalah pengharapan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang membangkitkan kami agar tetap berpengharapan dalam setiap pergumulan dan kesulitan hidup yang menimpa kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami kepadamu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar apapun pergumulan yang sedang menimpa hidup kami hari ini dapat kami pikul dan kami hadapi. Dan melalui kuasa kasih-Mu, menangkanlah kami atas setiap persoalan hidup kami, karena kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini penuh dengan harapan. Salam sehat, Tuhan memberkati.